Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Data Tafakur dari program studi Magister Ilmu Komunikasi Mercubuana. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi massa. Yang pertama ada usage and gratification dari Eliyahu, J. Blamar, dan Michael. Sejarah dari teori ini. Teori ini berkembang dari pendekatan fungsionalis dalam komunikasi massa dan mulai dikenal sejak tahun 1940-an hingga 1970-an. Awalnya teori ini merupakan reaksi terhadap model efek media yang pasif seperti hypodermic needle theory atau magic bullet theory yang menganggap audiens sebagai penerima pasif pesan media. Teori usage and gratification tumbuh sebagai upaya untuk memahami perilaku aktif audiens terhadap media, menekankan bahwa media tidak mempengaruhi audiens secara sepihak, tetapi justru digunakan oleh audiens untuk memenuhi kebutuhan mereka secara sadar. Sejarah teori ini mencerminkan pergeseran penting dalam studi komunikasi dari audiens pasif menjadi audiens aktif dan selektif. Selanjutnya ada asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama, audiens sebagai pelaku aktif. Jadi audiens tidak pasif menerima pesan media, melainkan secara sadar memilih media dan konten untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Lalu ada media bersaing dengan sumber pemenuhan lain. Media massa hanya satu dari sekian banyak alternatif yang dapat dipilih audiens, misalnya interaksi sosial tatap muka, hobi, atau sumber informasi non-media. Audiens akan memilih media bila media tersebut paling efektif serta memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga ada kebutuhan dan motivasi audiens beragam. Yang dimaksud adalah jadi setiap individu memiliki kebutuhan psikologi, kognitif, afektif, personal, dan sosial yang berbeda-beda. Motivasi ini yang mengarahkan pemilihan dan penggunaan media. Lalu yang keempat ada kesadaran dan refleksi audiens. Audiens mengetahui alasan mereka menonton, membaca, atau menggunakan media tertentu dan mampu merefleksikan apakah media tersebut berhasil memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima ada tujuan terarah. Jadi penggunaan media bersifat terencana. Audiens menetapkan tujuan, misalnya memperoleh informasi, hiburan, pelarian, penguatan identitas, sebelum terpapar konten lalu menilai pencapaian tujuan tersebut setelahnya. Yang keenam, fokus pada gratifikasi daripada efek media. Penelitian usage and gratification lebih menitik beratkan pada motivasi dan proses pemenuhan kebutuhan, bukan sekedar pada sejauh mana media mempengaruhi perilaku atau sikap audiens. Selanjutnya ada penjelasan dari teori ini. Yang premis utama dari teori ini adalah audiens aktif. Jadi audiens tidak sekedar disuntik pesan oleh media, melainkan mengendalikan proses komunikasi dengan memilih media dan konten yang dianggap paling sesuai dengan motivasi dan tujuannya. Keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti gender, usia, latar belakang, budaya, serta situasi kontekstual seperti waktu luang, suasana hati, dan ketersediaan alternatif pemenuhan, pergaulan offline ataupun hobinya. Jadi teori ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan kesadaran untuk memilih media yang ia gunakan. Misalnya ketika ingin mengisi waktu luang, seseorang bisa saja memilih menonton YouTube daripada televisi, bukan karena ia dibujuk stasiun TV, melainkan karena platform online tersebut lebih sesuai dengan selera, jadwal, dan fitur interaktif yang diinginkan. Karakteristik pribadi seperti umur dan hobi, latar belakang, budaya akan mempengaruhi keputusan ini. Selanjutnya ada dari tipe usage and gratification. Yang pertama ada kognitif, mencari informasi dan pengetahuan.
Contohnya jika seseorang sedang meneliti tugas kuliah yang akan membuka jurnal online atau portal berita demi memperoleh data dan fakta yang akurat. Selanjutnya ada afektif, merasakan sensasi emosional. Ketika butuh pelampiasan, misalnya setelah mengalami hari yang stressful, ia mungkin mendengarkan musik sendu atau menonton film drama. Selanjutnya ada personal integratif, memperkuat citra diri dan status. Seseorang yang ingin meningkatkan kepercayaan diri mungkin mengikuti webinar pengembangan diri atau membaca artikel motivasi. Selanjutnya ada interaksi sosial, menjaga hubungan dan rasa kebersamaan. Mereka yang merasa kesepian bisa bergabung di grup diskusi hobi di media sosial untuk merasakan kebersamaan. Selanjutnya ada pelarian atau eskapisme, melarikan diri dari tekanan sehari-hari. Jadi bagi yang ingin melarikan diri dari tekanan kerja, bermain game ataupun menonton serial fantasi bisa menjadi pilihan. Selanjutnya ada proses teoritis. Yang pertama ada gratification shock. Sebelum menengok media, audiens memiliki harapan atau tujuan. Selanjutnya ada tahap seleksi media dan konten. Jadi berdasarkan gratification shock ini, audiens memilih platform entah itu TV, koran, YouTube, dan konten spesifik seperti film komedi ataupun artikel opini. Selanjutnya gratification of time. Jadi setelah konsumsi, audiens menilai apakah kebutuhan mereka terpenuhi. Selanjutnya ada umpan balik. Jadi hasil dari gratification of net ini mempengaruhi perilaku penggunaan media. Selanjutnya, apabila memuaskan, mereka akan mengulang jika tidak mencari alternatif lain. Contoh kasusnya seperti ini. Jadi ketika saya ingin hiburan ringan setelah kerja yang berat, ini masuk ke tahap gratification shock. Selanjutnya seleksi media dan konten. Jadi berdasarkan gratification shock ini, saya memilih menonton stand up comedy di YouTube. Selanjutnya tahap gratification of net. Jadi setelah menonton stand up comedy ini, saya tertawa lepas dan stres pun berkurang. Lalu masuk tahap umpan balik, karena puas, keesokan harinya saya kembali mencari stand up comedy yang serupa. Jika tidak puas, saya mungkin mencari alternatif lain seperti podcast ataupun film. Jadi kesimpulannya adalah teori uses and gratification ini menegaskan bahwa audiens adalah pelaku aktif yang secara sadar memilih media dan konten untuk memenuhi beragam kebutuhan mulai dari informasi, hiburan, pelarian, penguatan identitas hingga interaksi sosial. Selanjutnya ada teori agenda setting dari Maxwell dan Donaldson. Sejarah teori agenda setting. Jadi teori agenda setting pertama kali dibangun oleh Maxwell dan Donaldson berdasarkan studi mereka selama pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1968 di Chapel Hill, North Carolina. Mereka menemukan bahwa isu-isu yang paling sering diberitakan oleh media lokal ternyata sama dengan isu-isu yang dipandang paling penting oleh publik. Sehingga media bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk prioritas pikiran masyarakat. Penelitian ini dipublikasikan pada tahun 1972 di Public Opinion Quarterly dan membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut, termasuk perhatian pada bagaimana memilih atribut tertentu dari suatu isu dan bagaimana aktor politik serta politik dapat ikut membentuk agenda media. Seiring munculnya internet dan media sosial, teori ini berkembang pula untuk memasukkan mekanisme viralitas bottom up, di mana publik dapat mempengaruhi agenda media, utama melalui trending. Ada beberapa asumsi dasar dalam teori agenda setting. Yang pertama, media sebagai penentu agenda. Yang dimaksud adalah media memiliki kekuasaan untuk memilih isu-isu mana yang diberitakan dan seberapa besar porsi pemberitaannya, sehingga mampu mempengaruhi prioritas perhatian publik. Yang kedua, publik pasif terhadap prioritas isu. Kebanyakan individu tidak memiliki kapasitas untuk memantau semua peristiwa.
Mereka mengandalkan media sebagai penanda tentang isu mana yang paling penting. Yang ketiga, korelasi frekuensi dan kepentingan. Semakin sering dan semakin menonjol sebuah isu muncul di media, semakin besar kemungkinan publik akan menilainya sebagai isu yang paling krusial. Selanjutnya ada gatekeeping. Proses seleksi berita apa yang dipilih untuk diliput dan apa yang dikurangi akan membentuk daftar agenda yang kemudian diinternalisasi oleh audiens. Yang kelima ada transfer of silence. Ada mekanisme kognitif di mana silence atau kepentingan sebuah isu yang ditetapkan media ditransfer ke pikiran publik, mempengaruhi persepsi mereka tentang urgensi isu tersebut. Lalu yang terakhir ada keterbatasan sumber informasi. Karena keterbatasan waktu, perhatian, dan akses, publik cenderung menerima urutan prioritas isu yang disajikan media tanpa banyak mempertanyakan mengapa isu lain tidak tampil. Lalu ada penjelasan teori dari agenda setting ini. Yang pertama ada definisinya. Jadi teori agenda setting ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa yang menjadi perhatian publik. Media tidak selalu mengarahkan bagaimana audiens berpikir, tetapi sangat efektif mengarahkan tentang apa audiens berpikir. Selanjutnya ada mekanisme kerjanya. Ada pemilihan isu. Redaksi media memilih isu berdasarkan nilai berita, news values, kemudian kepentingan ekonomi dan tekanan politik. Yang kedua ada penonjolan isu atau silence. Isu-isu yang sering muncul ditempatkan di posisi yang menonjol, misalnya halaman depan, leading story, atau diberi durasi pemberitaan panjang akan terasa lebih penting bagi audiens. Lalu yang ketiga ada pembentukan persepsi. Saat isu terus-menerus disinari media, publik mulai menganggap isu tersebut sebagai masalah utama yang perlu mendapat perhatian. Selanjutnya ada komponen utama. Pertama ada first level agenda setting, jadi fokus pada topik apa saja yang diangkat, misalnya jumlah artikel tentang ekonomi versus jumlah artikel tentang kesehatan. Lalu second level agenda setting, menyoroti atribut dalam pemberitaan, bagaimana sudut pandang, kata kunci, dan framing membentuk persepsi audiens terhadap isu tersebut. Jadi kesimpulannya adalah teori agenda setting mengajarkan kita bahwa media tidak hanya menyiarkan berita tetapi juga membentuk prioritas perhatian publik dan pada level lebih lanjut mempengaruhi kebijakan dengan memahami mekanisme first level atau penekanan isu dan second level penekanan atribut. Kita dapat lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi dan menyadari bagaimana persepsi kita mungkin dipengaruhi oleh apa yang dipilih media untuk ditekankan. Selanjutnya ada teori spiral of silence dari Elizabeth Noel Neumann. Sejarah dari teori ini. Jadi teori spiral of silence pertama kali dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul The Spiral of Silence, Public Opinion or Social Skin. Jadi dalam karya itu Noel Neumann mengamati bagaimana suasana pasca Perang Dunia II di Jerman mempengaruhi perilaku individu dalam menyampaikan pendapatnya. Mereka yang merasa berada dalam posisi minoritas cenderung menahan diri karena takut dikucilkan. Jadi ini ada asumsi dasar dari teori spiral of silence. Yang pertama ada ketakutan akan pengucilan sosial. Individu memiliki kecenderungan alami untuk menghindari isolasi atau penolakan oleh kelompoknya. Oleh karena itu, jika seseorang percaya pandangannya berada di posisi minoritas, ia akan takut dikucilkan dan cenderung diam. Yang kedua ada quasi-statistical sense. Setiap orang memiliki semacam indera sosial yang memungkinkan mereka memperkirakan seberapa populer suatu pendapat di masyarakat sekitar.
Persepsi ini bisa terbentuk dari apa yang mereka lihat di media, lingkungan langsung, atau interaksi sosial. Yang ketiga, perbedaan antara opini aktual dan opini yang dinyatakan. Tidak semua pandangan yang dianut seseorang akan diungkapkan secara terbuka. Hanya opini yang dirasa aman, yakni yang diyakini sesuai dengan mayoritas, yang akan diberanikan untuk disuarakan. Yang keempat, media sebagai sumber persepsi mayoritas. Media massa seperti cetak, elektronik maupun digital berperan penting membentuk gambaran mayoritas. Frekuensi dan cara media memberitakan suatu isu akan mempengaruhi persepsi publik mengenai mana pendapat yang umum atau diterima luas. Yang kelima, ada dinamika spiral. Karena individu-individu yang meyakini diri mereka minoritas enggan bersuara, suara mayoritas semakin dominan terdengar. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa hanya suara mayoritas yang dapat diterima sehingga minoritas semakin terdiam, menciptakan efek spiral yang terus berulang. Selanjutnya ada penjelasan dari teori ini. Jadi definisi utamanya dari teori spiral of silence ini menjelaskan kecenderungan individu untuk menahan pendapatnya ketika merasa di posisi minoritas. Karena takut dikucilkan atau dicemooh oleh kelompok, mereka memilih diam sehingga yang hanya suara minoritas yang semakin dominan terdengar. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Elizabeth Neumann. Selanjutnya ada mekanisme kerjanya. Pertama ada deteksi opini dominan, kedua penilaian risiko pengecualian, keputusan untuk bicara atau diam, serta umpan balik positif. Komponen utama dalam teori ini yang pertama ada quasi-statistical sense. Yang pertama ada fear of isolation, ketakutan mendasar akan dikucilkan oleh kelompok atau masyarakat. Yang ketiga ada threshold of willingness to speak, jadi batas pribadi seberapa besar keyakinan terhadap opini mayoritas sebelum berani bersuara. Yang ketiga ada peran media. Media massa dan algoritma digital membentuk gambaran mana yang tampak sebagai suara umum melalui frekuensi, framing, dan penempatan konteks. Jadi kesimpulannya, teori spiral of silence ini mengingatkan kita bahwa dominasi suatu opini tidak selalu mencerminkan konsensus sesungguhnya. Dengan menyadari proses deteksi opini, ketakutan akan isolasi dan umpan balik spiral, kita dapat lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi dan berani menyuarakan pandangan yang berbeda serta menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka dan adil. Terima kasih, itu tadi penjelasan beberapa teori yang terkait dengan teori komunikasi massa. Sekian dan terima kasih.